ternyata Shopee bagus-bagus juga ya produknya. Rifa, lu tahu e-commerce Shopee nggak sih? Nggak tahu. Jadi Shopee itu tempat perbelanjaan online. Sejarah Shopee di awal berdiri di Shopee hanya beroperasi di Singapura saja. Hingga tidak lama kemudian pendiri Shopee yaitu Chris Peng mulai memperluas ekspansi Shopee ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan lainnya. Di Malaysia sendiri, Shopee telah menjadi marketplace elektronik terbesar nomor 3 yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet pada tahun 2017. Biografi pendiri Shopee, profil pendiri Shopee, Chris Peng, ia lahir di bulan Desember 1982. Chris Peng adalah pria asal Singapura yang diketahui pernah pendidikan di National University of Singapore dan mengambil bidang ilmu komputer. Diketahui Chris Peng mendapatkan beasiswa kuliah dari pemerintah Singapura. Angka kekayaan Chris Peng, harta kekayaan pendiri CLPG induk perusahaan e-commerce Shopee, Forbes mencatat naik US dollar 359 juta atau setara dengan 5,20 triliun pada 1 September 2021. Forbes menaksir total harta yang dimiliki pendiri dari e-commerce raksasa Asia Tenggara serta perusahaan game Garena ini mencapai e-commerce raksasa Asia Tenggara serta perusahaan game Garena ini mencapai US dollar 18,6 miliar atau setara dengan 269,7 triliun. Jumlah kekayaan tersebut menobatkan Lee menjadi orang terkaya nomor 2 di dunia, Singapura. Keunggulan dari Shopee adalah cara berjualan di Shopee sangat mudah sehingga siapa saja dapat berjualan di Shopee. Siapa saja bisa membuka toko, upload produk, lalu jualan di Shopee. Bisa juga menjadi dropshipper di Shopee. Halo, namanya Bukalapak. Jelasin ya. Sejarah Bukalapak. Berarti Bukalapak dong. Bank Indonesia merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik Indonesia. Namanya perusahaan ini dibentuk oleh pemilik brand Shopee lokal melalui grup bisnisnya yang dipimpin oleh Ahmad Zaki, Mustofa Heru Cahyono, dan Muhammad Fadri. Lanjut pada 2010, Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah UMKM untuk melamar lebih kaya. Biografi pemilik Ahmad Zaki, lahir 24 Agustus 1986, adalah pendiri dari mantan CEO dari sebuah situs e-commerce bernama Bukalapak. Dia mendirikan situs tersebut sejak tahun 2010 bersama rekannya Fadri Rasid dan Mustofa Heru Cahyono. Zaki menempati posisi CEO Bukalapak sejak berdiri hingga tahun 2019. Posisi dari lulusan Teknik Informatika dari dari Institut Teknologi Bandung tersebut digantikan oleh Rahmat Kaimuddin. Angka kekayaan memiliki kekayaan bersih sekitar 330 juta US dollar atau setara dengan Rp 4,71 triliun rupiah. Keunggulan 1. Selalu cepat dalam menjalankan pengantaran dan berinovasi. 2. Manajemen stoknya benar-benar sangat akurat. Pindahan jasa pengirimannya lumayan cepat. Kita mau kemana sih? Ke sana. Lo tau nggak sih e-commerce selain Bukalapak dan Shopee? Aja tahu banyak. Apa aja sih? Ada Tokopedia. Biasanya kayak gimana sih? Nah, kalau sejarah dari Tokopedia itu, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan
ceria. Terus 2 efisien, 3 gratis, 4 terpercaya, dan 5 pemasarannya gratis. Wow. Terus tadi kamu bilang ada GoFood juga ya? Ada GoFood ya. Berarti sejarahnya itu mulai dijalankan sejak April 2015. Perjalanan GoFood itu sebenarnya tidak semulus itu loh. CEO Gojek Nadia Makarim menceritakan jika awal berdirinya Gojek itu pesan dan antar makanan belum berdiri untuk dimasukkan. Ketika itu layanan Gojek hanya terdiri dari transportasi, layanan antar rakyat, dan layanan berjualan doang. Berarti itu kayak Gojek itu ya? Iya, Gojek. Terus pemilik Gojek itu siapa? Oh, pemiliknya itu Nadia Makarim, dikenal sebagai pendiri Gojek, perusahaan startup transportasi berbasis online yang paling terkenal di Indonesia. Cabang dari Gojek saat ini sudah beroperasi di berbagai negara di Asia Tenggara. Nadia Makarim ini dikenal sebagai pendiri Gojek. Kira-kira angka kekayaannya itu berapa sih? Lumayan besar. CEO Gojeknya ini menyebut saat ini layanan pengantaran makanan dan pembayaran telah menghasilkan US dollar 2 miliar atau setara dengan 28,7 triliun loh. Juga ada US dollar 6,3 miliar atau setara dengan 90,1 triliun tahun. Sehingga perusahaan itu berencana untuk menjual untung dari layanan pengantaran makanan dan keuangan. Gojek bahkan menyebut tambahan dan layanan transportasi orang miliknya memberikan keuntungan jika perusahaan itu melakukan fintech. Terus keuntungannya apa sih kalau misalnya kita pakai GoFood? Keuntungannya itu banyak, ada beberapa sih yang aku dapat itu kayak dapat banyak potongan harga, bisa membeli makanan gitu dari di satu tempat makan gitu. Nah di situ setiap tempat makan itu ada review bintangnya, dan kebanyakan itu reviewnya bintang, jadi iya, depannya itu kalau nggak salah gratis, bahkan itu susunya apa ya? Oh, GrabFood! Kira-kira siapa yang bisa jelasin GrabFood? Kalian lagi ngapain? Kita lagi ngomongin GrabFood. Oh, ya biar tahu nih. Sejarahnya GrabFood itu ada pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 lalu tersedia dalam aplikasi Grab di bagian-bagian layanan pesan antar. Para pelanggan dapat melihat berbagai pilihan menu makanan dari restoran terdekat. Harga pengantaran makanan dari GrabFood mulai dari 3.000 untuk masyarakat yang tinggal di luar wilayah Jakarta. Oh gitu kan sejarahnya. Oh iya, gue lupa gue ada urusan gue dulu ya. Udah. Oh iya, BTW biografinya yang punya GrabFood apa sih? Kalau sekarang sih belum. Oh gitu kan sejarah awal GrabFood. Oh iya, gue lupa gue ada urusan gue dulu ya. Dadah. Oh iya, BTW biografisnya pemilik GrabFood siapa sih? Kalau sekarang sih kayaknya Anurita yang lahir di Singapura pada tahun 1982 dan ada CEO kebangsaan Singapura di hasil pemesanan kendaraan terbesar di Asia Tenggara dan kan bercita-cita menjadi pengusaha sejak usia 6 tahun loh. Keren. Angka kekayaan saat ini dia tergantungan masyarakat Indonesia terhadap layanan pesan antar makanan yang sudah terelakkan. Menurut laporan terbaru dari firma riset PR Sosial, sebanyak 19,85 juta warga RI memanfaatkan layanan order makanan online semacam GrabFood, GoFood, dan sebagainya sepanjang tahun 2022 sampai 2023 awal. Angka itu naik 16,5% loh. Udah secara tahun akan meningkat 2,8 juta orang dari periode sebelumnya. Adapun total transaksi untuk layanan pesan antar makanan selama setahun tembus US dollar 1,2 miliar atau setara dengan 18,2 triliun rupiah loh. Nominal itu naik 2,3% dari tahun masuk sebelumnya. Secara rata-rata masyarakat di Indonesia menghabiskan duit US 60,49 dolar atau setara dengan 918.000 untuk memesan makanan via GrabFood, GoFood, dan lain-lainnya dalam 1 tahun ini. Kalau keunggulannya dari GrabFood? Kalau keunggulannya itu ya tentang makanan GrabFood, yang pertama adalah adanya restoran pilihan pada aplikasinya. GrabFood memberikan rekomendasi restoran yang memiliki tingkat baik, tidak hanya
dari segi kualitas makanan, tentunya restoran pilihan ini juga memiliki keunggulan dari segi rasa, harga, serta kehigienan. Kira-kira kalau unggulan dari GrabFood apa sih? Keunggulannya pesan makanan lewat GrabFood yang pertama adalah adanya restoran pilihan. Pada aplikasinya, GrabFood memberikan rekomendasi restoran yang memiliki peringkat baik, tidak hanya dari segi kualitas makanan, tentunya restoran pilihan ini juga memiliki keunggulan dari segi rasa, harga, serta kehigienisannya. Oh iya, katanya TikTok ngeluarin marketplace. Apaan namanya? Itu TikTok Shop. Coba dong jelasin. Nah, dari TikTok Shop tuh, TikTok Shop memberikan alternatif baru kepada brand dan penjual untuk meningkatkan penjualan secara langsung melalui video pendek dan live streaming yang menarik di akun TikTok penjual atau bekerjasama dengan kreator TikTok. Ini sendiri menurut Forbes kini memiliki kekayaan sebesar US dolar 4,5 miliar atau sekitar 773 triliun loh. Oh, banyak juga ya? Iya. Terus James sudah mengangkat jabatannya di BNPB dikabarkan karena didesak oleh kebutuhan Terus sama kekayaannya tuh beneran TikTok semakin menjadi besar setelah BTS membeli dan mengakuisisi Musical.ly tahun kemudian seharga 800 juta US dollar. Seiring berjalannya waktu, TikTok terus mendulang keuntungan. Misalnya pada kuartal pertama 2022, ByteDance berhasil mencatat pendapatan sebesar 5,6 miliar US dollar atau sekitar 79 triliun. Terus keunggulannya tuh basis penggunaan aktif yang banyak berdasarkan data terakhir dari Business of Apps. Saat ini ada sekitar 1,53 miliar pengguna aktif bulanan aplikasi TikTok loh. Gitu ya. Kemudian memperluas pasar bisnis, proses transaksi aman, menambah audiens stok. Lalu biasa belanja di e-commerce mana sih? Spill dong. Dulu gue biasanya belanja di JDID sih, tapi sekarang JDID udah tutup. Nah, sejarahnya anak perusahaan retail raksasa di Tiongkok yaitu JD.com berawal dari menjual produk optik magnet dengan membuka toko fisik bernama Jingdong Century Trafing Co. Ltd pada tahun 1998. Retailnya berkembang dengan menjual barang elektronik, telepon seluler, hingga komputer. Biografi pemiliknya, Maya merupakan wanita asli berdarah Maluku dari ibunya. Saat SD hingga SMP dia sekolah di Bengkulu dan saat kelas 3 SMP dia pindah ke Jakarta karena mengikuti sang ayah yang pindah tugas. Dia juga sempat tinggal lama di Australia sejak muda. Wanita kelahiran 9 Juli 1973 itu sudah tertarik di dunia bisnis. Angka kekayaan dengan kesuksesan JD.com yang cepat, Liu memperluas perusahaan dengan menawarkan produk seperti produk segar, mainan, pakaian elektronik, dan lainnya. Menurut Forbes, total kekayaan Liu mencapai 11 miliar US dollar. Keunggulannya: 1. Sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. 2. Produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau. 3. Pelayanan pelanggan yang baik dan memuaskan. Gue pengen nyoba belanja di Blibli sih. Lu tahu nggak penjelasannya? Oh, Blibli. Sejarah Blibli sejak terdiri pada tahun 2011, Blibli menghadirkan produk sirkulasi melalui kerja sama dengan para penjual handal dan kemitraan dengan merek-merek tertentu atau ternama. Saat ini, Blibli menghadirkan 20 kategori produk dengan puluhan juta pilihan produk berkualitas dari ratusan ribu mitra. Blibli juga menjadi e-commerce dengan pilihan pembayaran dengan pengiriman terlengkap di Indonesia, serta dikenal sebagai penyedia layanan ongkir dan jaminan produk original. Biografi pemilik Blibli, salah satu sosok yang berada di balik kesuksesan Blibli adalah CEO dan co-founder Blibli, Kusumo Martanto. Kusumo Martanto mengenyam pendidikan teknik industri di Iowa State University, Amerika Serikat. Setelah lulus pada tahun 1995, ia melanjutkan studinya di Georgia Institute of Technology. Angka kekayaan tercatat naik 359 US dollar
data dari Forbes Real Time Billionaires yang mencatat kekayaan Taipan di seluruh dunia secara real time. Forbes menaksir total harta yang dimiliki pendiri dari e-commerce raksasa Asia Tenggara serta perusahaan game Garena ini mencapai US dollar 18,6 miliar atau setara dengan Rp 269,7 triliun. Jumlah kekayaan tersebut menobatkan Lee menjadi orang terkaya nomor 2 di Singapura. Keunggulan: memiliki kategori terlengkap marketplace yang memiliki slogan Big Chance, Big Deals. Ini tentunya tak akan menyediakan kepercayaan pelanggannya. Oleh sebab itu, Blibli menawarkan berbagai kategori produk yang sangat lengkap. Oh iya gitu, bagus juga ya. Ri, lu pernah gak sih belanja di e-commerce aku laku? Wah, gue mah tinggal sekian, kalau kecil gue. Buset, coba Nih, dong. tahu sejarahnya. Aku merupakan bisnis yang didirikan William Lee pada 2014. Ini memiliki latar belakang hukum dan manajemen investasi ditemani rekannya Gordon Hu yang merupakan software engineer. Saat itu, Lee memiliki ide untuk membuat layanan keuangan lintas negara di China. Dia sempat mendirikan platform mengirim uang di Hong Kong pada 2015, sembari mempelajari gaya hidup masyarakat Indonesia termasuk dalam nasabahnya. Kemudian, Lee membangun layanan finansial dari Indonesia secara umum. Biografi dia merujuk pengakuan William Lee sang founder yang dilansir dari CNBC Indonesia. Ide dari mengembangkan akhlakku datang dari keinginan membuat layanan finansial di negara berkembang di luar Cina. Sebelumnya, William Lee adalah seorang manajer di investasi dari sebuah perusahaan asuransi FinArm Insurance Company. Kalau angka kekayaannya ini 24,9% atau 1,8 miliar lembar saham BBYB dikuasai startup tersebut. Adapun Bosco Patita memiliki 16,5% atau 1,2 miliar lembar saham. Adapun porsi kepemilikannya saham masyarakat sekitar 41,3% atau setara 3,1 miliar saham. Melansir RTI pada penutupan perdagangan Jumat, harga saham BBYB ditutup koreksi 2,7% di level 2.180.000 per saham. Meskipun begitu, sepanjang 2021 harga saham emiten ini sudah naik 631% dengan kapasitas pasar mencapai 16,34 triliun rupiah. Buset, gede banget ini. Makanya gue selalu ngikutin di situ karena kami terjamin. Keunggulannya transaksinya aman, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Belanja sekarang, bayar nanti dan KTA kilat hingga 2 juta rupiah cair dalam 5 menit. Berarti kalau di aku Emang best bah, emang best. Lu punya marketplace favorit gak sih? ada sih Lazada. Coba dong jelasin. Oh, bentar. Sejarahnya itu perusahaan e-commerce swasta offline didirikan oleh Robert Pinkerman pada tahun 2011. Website e-commerce Lazada telah launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Terus biografi pemiliknya itu pembisnis asal Jerman. Ayah Maximilian Bittner bekerja sebagai konsultan perbankan. Maximilian Bittner diketahui menyelesaikan pendidikannya di University College London atau UCL tahun 2001. Di sana ia meraih gelar Bachelor of Arts. Terus angka kekayaannya juga lumayan besar loh. Salah satunya pemain bisnis e-commerce kawasan Asia Tenggara Lazada Group di tahun ketiganya beroperasi telah membubuhkan pendapatan total setahun sebesar US dollar 1 miliar. Jumlah ini meningkatkan 350% dari apa yang didapatkan Lazada pada tahun sebelumnya. Oh gitu. Terus keunggulannya juga ada banyak sih, tapi ini aku sebutin 3 aja deh. Konser gratis sampai setiap hari, ongkos kirim lebih murah, dan ada garansi setiap